Hai, kembali lagi dengan Jay di sini. Ya, selamat datang di video edukasi kesehatan. Ya, perkenalkan nama saya Rizayadi Budiman. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan coba sharing ya untuk Anda semua mengenai pola makan ya. Dan tentunya tujuan akhir menggapai 4 jengkal lingkar perut yang bebas obesitas ya. Jadi kita hilangkan dulu kata-kata mengenai langsing, kurus ya, karena memang sebetulnya jika pola dan mindsetnya kurang tepat, itu sebetulnya jadi mengarah ke pola yang nggak sehat ya. Nah sekarang gimana caranya kita di sini mendapatkan kesehatan yang lebih baik ya dengan cara menjaga pola makan nomor satu dan tentunya menggapai lingkar pinggang ya sesuai dengan kriteria ya untuk wanita 80 cm dan untuk pria maksimal 90 cm ya. Baik. Oke. Ya, sebentar ya saya siapkan dulu slide-nya ya. Eh saya berprofesi sebagai nutrition coach and weight management coach ya. Jadi saya membantu banyak sekali orang yang bermasalah dengan berat badan mereka ya, tentunya dengan cara-cara yang sehat ya. Kemudian ya ini latar belakang saya. Dulu saya betul-betul overweight ya, lebih dari 80 kg. Istri saya juga sama. Jadi dulu kami adalah orang-orang yang super besar ya, dan memiliki tingkat kesehatan yang rendah ya. Akhirnya secara tidak sengaja saya juga ikut program seperti ini dan akhirnya saya tertarik untuk mempelajari lebih lanjut ya tentang dunia kebugaran karena memang rasanya betul-betul sangat keren gitu. Nah, perlu Bapak Ibu atau Anda ketahui bahwa ini saya dulu itu sekitar 5 tahun yang lalu ya. Sejak usia 25 tahun saya kegemukan ya, dan 5 tahun yang lalu saya mulai berprogram. Nah, ini saya sekarang, kami berdua ya memiliki tingkat kebugaran yang lebih bagus, memiliki uh, vitalitas yang lebih bagus ya, dan tentunya merasa lebih awet muda. Oke, asik ya. Nah, oke, kita akan masuk ke materi sekarang ya. Jadi intinya adalah apa sih yang sedang terjadi saat ini? Nah, uh, fenomena apa sih sebenarnya ya? Nah ini dia. Jadi sebenarnya di setiap belahan dunia ya, jadi masalah kita ini sebetulnya cuma ada dua. Yang pertama adalah kualitas makanan ya. Kualitas makanan kita dari sisi nutrisi itu sangat jauh berkurang. Oops, sorry. Sebentar. Dibandingkan dengan makanan yang ada di 20 atau 30 tahun yang lalu ya. Contoh misalnya makanan untuk mungkin nenek kakek kita dulu ya, kualitas makanannya sangat jauh berbeda dengan makanan kita sekarang ya. Dan nomor dua adalah aktivitas manusia yang menurun, perkembangan teknologi ya. Tentunya kita tahu ya, dulu orang-orang kan sangat aktif sekali. Sekarang coba kita lihat banyak sekali orang yang akhirnya dibantu pergerakannya dengan menggunakan teknologi ya. Oke. Ini contohnya ya, ini juga dari sebuah penelitian. Nah, kita akan lihat di sini yang kolom ini ya. Sebentar saya akan cari pointernya dulu. Mana ya, kita coba cari dulu pointernya biar bisa dipahami. Tapi oke lah, gak apa-apa. Ini kita lihat ya. Nah, di sini ada tahun 1985, 96, 2002 ya. Ini sampai 2002 loh ya. Sekarang udah 2018. Nah, ada contoh makanan. Contohnya ya, saya kasih contoh misalnya ada brokoli di sini. Nah, brokoli ini ada kandungan kalsium, fosforus, dan magnesium. Pada tahun 1985, ini kandungannya untuk kalsium misalnya 103. Namun untuk di 2002 menurun hanya menjadi 28. Ya, jadi antara 1985 sampai 2002 itu ada penurunan kualitas hingga 73%. Yuk bayangin sama Anda semua ya. Terus contoh misal apa lagi ya di sini? Pisang deh, pisang nih ya, kedua dari bawah. Pisang, ada fosforus ya. Sorry ya, sebentar.
Oke. Phosphorus di sini 23 ya jumlahnya. Untuk 2002 cuma 5. Jadi penurunannya sekitar 79%. Intinya adalah setiap makanan kualitasnya sudah menurun untuk saat ini, gitu ya. Walaupun bentuknya sama, tapi dalamannya, gizinya itu sudah jauh berbeda. Oke, nah dan ini tingkat aktivitas yang menurun. Coba lihat anak-anak kita sekarang ya. Kalau dulu aktif di luar, sekarang tuh pasti main rata-rata ya dengan gadget. Kalau dulu jalan kaki itu menjadi hal yang sifatnya umum, tapi sekarang coba lihat ke pasar aja misalnya pakai motor, ke minimarket aja pakai motor gitu. Jarak yang dekat aja pakai motor, gitu ya. Jadi tingkat aktivitasnya udah mulai sangat-sangat menurun ya. Nah, coba kita lihat lagi. Sekarang fenomenanya adalah makanan dengan gizi yang rendah, ya kekurangan nutrisi yang baik secara jumlah dan kualitas, ditambah dengan aktivitas yang rendah akibat perkembangan teknologi, membuat orang semakin malas, ya. Dua hal ini akhirnya menyebabkan apa? Nah, inilah yang dialami oleh hampir banyak sekali orang yang kegemukan, terus penuaan dini, berbagai penyakit yang timbul dalam tubuh. Sebetulnya itu karena memang dari makanan yang kualitasnya rendah ditambah dengan aktivitas rendah, ya inilah akhirnya masalah pencernaan juga sama, dan masalah pencegahan yang semakin buruk, di mana efeknya adalah harapan hidup sekarang ini semakin pendek ya. Nah, kita lihat di fakta di sini. Jadi Indonesia nih untuk penyakit-penyakit ya, sekarang ini untuk diabetes Indonesia itu ranking 7 di dunia dan cenderung meningkat setiap tahun, dan diabetes ini menjadi salah satu 3 besar pembunuh terbanyak di Indonesia. Dan sayangnya 2/3 orang yang menderita diabetes, mereka awalnya tidak tahu kalau dirinya itu sudah mengidap diabetes. Ya, jadi ini mengkhawatirkan. Oke. Oke, sebentar ya. Maaf. Nah, sekarang stroke ya. Stroke juga sama. Stroke sebagai pembunuh nomor 1. Penyakit kardiovaskular atau jantung juga sebagai pembunuh nomor 1. Nah, 3 penyakit itu coba kita lihat. Nanti Anda cobalah main-main ke rumah sakit misalnya. Coba lihat di setiap kamar itu kurang lebih ya kasusnya hampir sama. Kalau nggak stroke, diabetes. Kalau nggak diabetes, jantung, kolesterol, hipertensi, pasti seputar itu gitu ya. Oke, nah bagaimana sih hal itu bisa terjadi ya? Nah, yang pertama adalah tentunya kelebihan berat badan ya. Kelebihan berat badan ini dalam kriteria atau dalam arti kelebihan lemak buruk di dalam tubuh ya. Kemudian, nah ini dia nih. Jadi fenomena kegemukan ini sudah ada di mana-mana. Nah, gemuk pasti terlihat seperti ini ya. Jadi orang, si A gemuk, si B gemuk tuh kelihatannya seperti ini. Tapi sayang sekali, yang perlu diketahui adalah fakta mereka belum menyadari bahwa orang yang terlihat kurus pun belum tentu memiliki lemak ideal ya. Nah, dalam konteks di sini gemuk itu adalah lemak yang terlalu berlebih dalam tubuh ya. Kita ngomongnya lemak ya. Nah, oke, nah seperti ini. Mungkin kelihatannya kurus ya, kelihatannya ideal, tapi belum tentu. Mungkin saja, dan faktanya banyak juga orang yang kurus seperti ini tapi lemaknya banyak. Contoh, kita lihat misalnya di rumah sakit. Orang yang punya keluhan kolesterol, hipertensi, stroke, jantung pun nggak semuanya gemuk kok, ya nggak. Yang kurus juga banyak. Kenapa? Nah, harus tahu dulu nih kenapa orang kurus tapi bisa terkena penyakit seperti itu, ya. Nah, sebelumnya bagaimana kita bisa tahu? Nah, diukur dulu oleh alat yang bisa mengukur kadar lemak tubuh, ya. Apakah itu secara tepat ataupun mendekati. Contoh, kalau misalnya punya timbangan, ada namanya timbangan Tanita, inner scan itu juga bisa men-scan komposisi tubuh kita. Nah, tapi kalau misalnya Anda tidak punya, nanti bisa hubungi saya bisa bantu memperkirakan berapa kadar lemak tubuhnya Bapak Ibu semua ya. Gampang kok, nanti tinggal masukkan data ya. Anda berikan data pada saya, nanti saya bantu untuk hitung. Nah, sekarang kita lihat kelihatan sehat nih. Banyak orang yang menganggap bahwa saya sehat kok. Saya ngerasa bugar gitu, saya merasa sehat ya. Tapi intinya adalah walaupun gemuk yang penting sehat. Nah, ini dia. Ini yang harus diperhatikan ya, konteks atau mindset yang terus tertanam di pikiran banyak orang. Gak apa-apa gemuk, yang penting sehat gitu kan.
Nah, gak apa-apa, saya badan besar, yang penting sehat. Yang harus Anda camkan adalah kelihatan sehat bukan berarti Anda benar-benar sehat, ya. Hanya kelihatan sehat saja. Anda bisa berjalan kaki, memang kelihatan sehat. Tapi ketika lemak tubuh berlebih, mungkin saat ini Anda merasa sehat, tapi besok lusa kita tidak tahu akan seperti apa. Contoh ya, ini ada dua orang, ya, yang pakai kacamata dan yang berjenggot. Nah, secara visual, orang yang memiliki kacamata itu lebih besar dari yang berjanggut. Tapi faktanya adalah, ya, orang yang berkacamata lemak tubuhnya hanya 9,1%, tapi yang tidak berkacamata, yang berjenggot itu 21,2%. Menurut penglihatan, orang yang berkacamata tentu harusnya lebih gemuk, tapi tidak seperti itu. Faktanya adalah orang yang berjenggot itu lebih gemuk daripada orang yang berkacamata. Loh, tapi kan dia kurus. Ya memang betul. Itu disebutnya hidden obesitas. Jadi obesitas tersembunyi. Dari luar kelihatan kurus, tapi di dalamnya banyak sekali lemak. Nah, orang-orang seperti ini justru lebih beresiko karena mereka tidak menyadari. Loh, kan saya kurus, saya merasa udah ideal. Padahal belum tentu. Di dalamnya sudah banyak sekali lemak yang menyumbat pembuluh darah biasanya. Lanjut ya. Nah, ditambah dengan zat-zat berbahaya yang terus masuk dalam tubuh, dan setiap hari lingkungan kita sudah tidak bersih lagi. Zat-zat berbahaya itu namanya radikal bebas, ya. Dan itu memang salah satu sebagai pemicu kanker dan penuaan dini. Contoh, kita lihat ya. Nih. Ini dulu deh. Harus ketahui dulu ya bahwa kesehatan itu memang bukan segalanya. Tapi tanpa kesehatan, segala-galanya jadi kurang bermakna. Ya enggak? Oke, oleh sebab itu, nah, kita harus mulai sadar nih, orang tua kita, sahabat, istri, suami, anak-anak, tetangga, dan masyarakat lingkungan kita, ya. Nah, setiap hari, tubuh kita ini dimasuki oleh puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan racun, toksin, ya. Dari mana? Coba kita lihat. Mulai dari antibiotik, hormon penggemuk, ya. Nah, mulai dari misalnya unggas, ya. Nah, memang nggak semua sih, tapi rata-rata ya, karena memang tuntutan bisnis, setiap hewan unggas yang diternakan itu biasanya diberikan antibiotik dan hormon untuk penggemuk, ya. Jadi memang besarnya juga udah nggak alami. Kemudian, nih lihat, disuntik kayak gini ya, agar tubuhnya cepat besar. Dan makanan serta minuman. Nah, ini kita dari makanan minuman dulu yang mengandung apa? Banyak gula, ya, gula. Kita lihat, apakah anak-anak kita berisiko terhadap diabetes? Iya, saat ini coba lihat gaya hidup anak-anak kita. Minuman manis, ya, berkandungan gula tinggi. Dan ini adalah tipe 2, diabetes tipe 2 ya, dari pola makan dan gaya hidup. Dan menyerang bukan hanya di kita tapi di seluruh dunia. Kemudian coba di jalan tuh, polusi udara, asap kendaraan, pabrik, pengharum ruangan, itu adalah sudah terkontaminasi, banyak mengandung bahan-bahan logam berat ya, seperti plumbum, timbal, CO2 dan lain sebagainya. Ini juga sebagai racun masuk dalam tubuh kita. Nah, selain itu, apalagi pencemaran air ya, sisa limbah industri, sampah. Coba kita lihat, air kita udah gak bersih saat ini. Terus makanan, nah coba lihat, secara sepintas makanan seperti ini mungkin terlihat sehat, mungkin ya, tapi kita nggak tahu, terlihat sehat tapi belum tentu menyehatkan. Sayur, buah-buahan yang segar tapi tidak menyegarkan. Nah, ini karena apa? Coba kita lihat, mulai dari pembibitan sampai menjelang panen, banyak menggunakan pestisida, herbisida, fungisida, disemprot dan lain sebagainya. Jadi dari awal dan pun bahan-bahan kimia ini udah masuk ke dalam tumbuhan itu, dan berbulan-bulan lamanya, dan dimakan sama kita. Memang kelihatannya segar, tapi kan kandungannya udah nggak tahu, ya nggak. Nah, kemudian pestisida ada seperti ini, ya. Nah, coba kita lihat siklusnya dari kiri, mulai penyemprotan. Ya, ketika penyemprotan, residu atau sisa-sisa pestisida itu menempel pada daun atau buah. Kemudian sisa dari pestisida tersebut juga mengganggu organisme tanah dan akhirnya mencemari air tanah. Pencemarannya dua, airnya kita minum atau airnya kita gunakan untuk keperluan yang sudah tercemar tentunya, dan pestisida yang menempel pada makanan pun akhirnya kan termakan juga oleh kita.
Akhirnya apa? Terkumpul dalam tubuh, diakumulasi, maka mulai timbul namanya penyakit kronis, kanker, ya, bahkan kelainan-kelainan pada bentuk tubuh ketika melahirkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini dia makanan ya, enak, gurih, nikmat, sedap. Tapi sebetulnya menzalimi sistem pencernaan, mengganggu dan menyiksa sistem pencernaan. Karena di dalamnya sudah ada perasa, pewarna, pengawet, penyedap sintetis, dan biasanya minyak gorengnya pun sudah berkali-kali dipakai. Ya, seperti itu. Jadi, nah sekarang masih banyak sekarang yang seperti ini. Udahlah ya, mumpung masih sehat, ya udah, mumpung masih sehat, nikmatin hidup karena hidup cuma satu kali. Di mana ada makanan enak, di serbu ke sana kemari, ya, makan sepuasnya. Alasannya apa? Klasik, mumpung sehat, ya, saya mas mumpung sehat, hidup cuma satu kali, dinikmati, ya. Nah, padahal tidak seperti itu, harusnya dibalik dong. Justru karena kita mumpung masih sehat, ya kita makan makanan yang sehat. Agar apa? Agar kesehatan kita terus bertumbuh, agar kesehatan kita itu terus dalam jangka waktu yang panjang sampai tua nanti. Karena hidup cuma sekali. Coba sekarang Anda bayangkan, sekarang Anda makan bebas gitu, tapi di masa tua harus dirawat gitu karena sakit. Pasti nyesal. Mendingan sekarang makan makanan yang sehat, tapi sampai tua kita bisa terus berkumpul dengan keluarga. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini, penguat rasa, pewarna, dan pengawet ya. Di YouTube juga banyak sebetulnya yang sudah curang gitu dalam mewarnai makanan. Kemudian obat-obatan ya. Dan sebetulnya obat-obatan itu nggak mengobati loh, karena dibuatnya dari bahan kimia sintetik rata-rata ya. Dan juga ditambahkan dengan barang-barang yang diharamkan untuk, maaf ya, untuk muslim nih, untuk muslim. Dan juga sering menimbulkan efek samping ya. Nah, maka dari itu minuman segar. Nah, ini juga hati-hati, minuman yang kelihatannya segar. Sorry. Minuman segar tapi nggak menyegarkan karena dalamnya udah ada gula, terutama perasa, pewarna yang sebetulnya memang nggak baik buat tubuh. Anak-anak kita coba lihat ya sekarang, perhatikan dulu. Nah, rokok juga sama ya. Siapa yang suka merokok ya, kenikmatan yang merusak. Karena di dalamnya banyak mengandung zat berbahaya. Rugi dua kali. Duit kita dibakar, duit kita hilang, kesehatan kita juga hilang. Ya, seperti ini. Banyak sekali zat-zat yang ya sebetulnya merusak tubuh kita. Anda juga yang para perokok tentunya udah paham ya, udah sadar. Nah, sekarang masuk gini. Sudah saatnya memeriksa kebiasaan makan Anda. Kita mulai ke pola makannya. Yang terjadi jika pola makan gak tepat terjadi dalam jangka waktu yang lama dan bertahun-tahun, kita lihat. Ditambah jika apa? Nih, kurang makan serat ya, kurang sayur. Oke. Kemudian tidur tidak berkualitas, minum air putih juga sangat kurang berolahraga, stres berkepanjangan. Nah, bisa jadi nih, coba lihat apa ya? Nah, racun, toksin menumpuk dalam tubuh, pembusukan, sisa makanan di usus, obesitas. Nah, kelebihan lemak dalam tubuh. Nah, ini dia. Racun masuk dalam tubuh, juga banyak sisa makanan, membusuk, akhirnya apa? Banyak juga kalori yang masuk, Anda juga obesitas, kelebihan lemak dalam tubuh. Ya udah, lengkap sudah ya, tinggal menunggu aja bom waktu. Jadi tiga hal ini ketika dimasukkan terus-menerus ke dalam tubuh, terjadi itu Anda seperti menanam bom waktu dan nggak tahu ngesetnya kapan, tiba-tiba meledak. Ya. Oke. Jenis penyakit beragam. Nah, sekarang bukan mulai ada ya, jadi udah lama sekali namanya penyakit degeneratif atau penuaan dini. Bagi yang belum tahu, penyakit degeneratif ini adalah penurunan fungsi organ tubuh. Organ tubuh yang seharusnya bekerja bisa sampai 80 tahun. Sekarang di usia mungkin 30 tahun atau 40 tahun udah rusak. Contoh, Anda tahu pankreas ya, cari di internet. Pankreas adalah organ tubuh yang bisa menghasilkan insulin. Insulin fungsinya untuk menurunkan kadar gula. Nah, sekarang karena kadar gulanya naik turun, ya, karena kenapa naik turun ya, karena pola makan yang tidak baik, gulanya berlebih. Akhirnya apa? Pankreasnya dipaksa untuk bekerja terus menerus, ya. Akhirnya rusak sebelum waktunya. Di usia 30 sudah rusak, di usia 40 sudah rusak. Ketika pankreas rusak, seseorang pasti terkena diabetes. Ya, kadar gulanya terus masuk ke dalam tubuh, gula masuk ya. Tapi dalam tubuh tidak ada penangkal karena alatnya juga udah rusak gitu.
Anda bisa paham ya. Atau misalnya jantung, ya, banyak makan, oh ya aja, nikmatin aja makanan terus-menerus, olah yang penting saya sehat. Tapi lama-lama lemak numpuk. Lemak numpuk menyelimuti jantung. Jantung yang harusnya bekerja dengan kuat seperti ini, akhirnya tertutup lemak. Anda mau apa kalau sudah seperti ini? Lemaknya masuk ke dalam pembuluh darah, terjadi penyumbatan, maka Anda akan mulai terkena hipertensi. Lemak menempel di dinding-dinding pembuluh darah, maka apa? Pembuluh darah Anda jadi getas, jadi keras ya, pecah pembuluh darah, rentan. Kemudian lemaknya mengerak, akhirnya apa? Kolesterol. Kemudian menyumbat di jantung, terjadi apa? Jantung koroner. Harus di ring. Berapa harga ring ya? Masuk ke otak, terjadi penyumbatan di otak, stroke. Kenapa? Ya karena pola makan. Sampai sini ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kanker payudara, coba kita lihat ya. Seperti ini sama. Tadi seperti yang pernah saya sebutkan bahwa zat-zat atau toksin ya, itu sebagai radikal bebas itu penyebab kanker terutama. Tumor otak ya. Nah, coba ini dari jantung. Anda harus lihat 30% kematian tiap tahun disebabkan oleh masalah pembuluh darah. Yang mana penyebabnya ya kelebihan berat badan, obesitas. 75% kasus darah tinggi. Kenapa? Obesitas. 90% penderita diabetes tipe 2. Kenapa? Obesitas. Kegemukan. Apakah Anda mulai beresiko? Nah, jantung. Masalah jantung seperti tadi saya sudah jelaskan. Nah, di sebelah kanan itu coba lihat jantung yang mulai berlemak. Terus pembuluh darahnya tersumbat oleh lemak. Anda mau apa? Stroke, diabetes, ya, pencernaan juga termasuk salah satunya. Video nanti saya akan kasih di akhir sesi ya, video tentang lemak. Kita lanjut aja dulu. Nah, sekarang gini, ini adalah sebuah diagram proses sakit dan sembuh ya. Kita lihat di sebelah kiri, nomor 1 dan 2 ada sehat prima ya, atau fungsi organ yang optimum. Kita lihat dulu dari mulai kiri, kita baca ya. Ada yang sebelah kiri ada toksin tinggi. Coba Anda lihat. Jadi maksudnya adalah dengan pola hidup yang tidak sehat, banyak toksin atau racun masuk dalam tubuh dari makanan atau dari polusi. Sedangkan nutrisi yang Anda makan rendah. Alah, yang penting enak gitu. Gak peduli, yang penting enak. Akhirnya apa? Terjadi penurunan fungsi organ, kerusakan sel-sel jaringan pada tubuh, ya. Nah, di sini terus menurun ke bawah, tubuh mulai sakit. Jadi, sakit itu karena apa? Racun yang masuk dan nutrisi yang rendah. Sekarang kita balik. Saya yakin Anda pasti ingin sehat dan ingin selalu sehat. Caranya gimana? Sebetulnya sangat gampang. Kita balik saja. Anda mulai saat ini harus makan makanan yang bergizi tinggi, yang bernutrisi tinggi, nutrisi esensial. Nutrisi esensial itu adalah nutrisi yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, harus didapat dari makanan sehari-hari. Dan juga menghindari sumber-sumber toksin, ya, seperti apa? Ya, minyak goreng yang berlebih misalnya, pengawet, pewarna, ya. Intinya adalah menghindari racun-racun yang masuk ke dalam tubuh. Maka lama-kelamaan ya akan terjadi kebalikannya, regenerasi sel. Karena tubuh mendapatkan nutrisi yang baik, otomatis sel-sel tubuh juga mendapatkan makanan yang baik, terjadilah pembaharuan, regenerasi, atau perbaikan terhadap fungsi organ tubuh. Ketika organ tubuh sudah kembali membaik, Anda akan sehat, ya. Anda akan optimal kesehatannya. Saya harap Anda bisa paham di sini, ya. Nah, sekarang apa sih langkah selanjutnya? Nah, apapun bentuk tubuh Anda, saatnya cek tubuh Anda, ya. Apakah Anda tahu berapa banyak lemak dalam tubuh? Anda harus cek, ya. Nanti Anda bisa langsung hubungi saya. Kenapa? Anda harus tahu apakah Anda berisiko terhadap penyakit yang terkait dengan obesitas, ya. Ya, seperti itu. Kita ngomongnya sekarang ini resiko. Coba ini ada indeks lemak tubuh. Cara bacanya seperti ini. Ini Anda nanti videonya bisa di-pause dulu. Kemudian nanti cek. Cara bacanya seperti ini ya. Oke. Di tengah ada usia. Usia 20, 24, 25, 29 dan seterusnya ke bawah itu adalah rentang usia. Anda ada di usia berapa? Cek di situ ya. Misalnya nih, Anda usianya usia 32, berarti Anda carinya antara 30 sampai 34. Usianya Anda misalnya 48, berarti Anda carinya 45 sampai 49 ya, cari usia dulu. Kemudian
jenis kelamin, untuk wanita ke kiri, untuk pria ke kanan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 4 kolom, ideal, baik, sedang, dan buruk. Nah, jika Anda ingin sehat, kadar lemaknya harus ada di antara ideal dan baik, ya. Jika kadar lemak Anda sedang, Anda harus mulai berhati-hati. Dan jika kadar lemak Anda buruk, Anda harus segera mulai berubah gaya hidup Anda. Bahkan jika angka nanti yang hasil perhitungan lemaknya melebihi dari buruk, Anda harus sesegera mungkin menurunkan kadar lemak tubuh Anda. Tidak ada kata nanti, tanya suami dulu. Kalau Anda wanita, saya pikir-pikir dulu. Kenapa? Karena ini bentuk investasi untuk masa depan Anda. Ya, besok lusa kita tidak pernah tahu gimana kalau misalnya lemak itu menyumbat pembuluh darah Anda. Yang sekarang mau nanya suami dulu, suaminya nanti bahkan lebih bingung. Harus ngeluarin biaya yang lebih besar untuk menyelamatkan Anda. Itu pun kalau ada uangnya, kalau nggak ada, ya. Nah, sekarang nanti ya kita berdiskusi. Anda bisa berdiskusi dengan saya. Ada di mana kadar lemak Anda? Ya, nanti saya bantu hitung ya. Kemudian untuk pria juga sama, ya, di sebelah kanan. Nanti setelah lihat hasil evaluasi, apakah Anda termasuk yang beresiko? Nah, sekarang pertanyaannya, ingin sehat nggak? Ya, sekarang bukan lagi ngomongnya langsing. Bukan lagi ngomongnya, Anda ingin langsing nggak? Anda ingin kurus nggak? No, tidak. Ya. Sekarang ngomongnya Anda mau sehat nggak? Nggak peduli umur berapapun, intinya Anda mau sehat nggak? Gitu ya. Kita rubah dulu mindsetnya. Karena gini loh, langsing belum tentu sehat, tapi kalau sehat bisa saja Anda bisa langsing. Ya. Beda. Kurus belum tentu sehat. Tapi kalau Anda sehat, badan Anda bukan kurus tapi ideal. Anda mau kurus mau ideal. Saya punya banyak klien yang dia memilih kurus daripada ideal. Subhanallah, ya. Apa yang harus Anda lakukan sekarang? Kuncinya adalah, pertama, berikan nutrisi tambahan untuk tubuh. Ini namanya adalah suplementasi. Ya, kenapa? Karena kualitas makanan yang didapatkan untuk saat ini memang sudah kurang. Artinya jumlah nutrisinya itu sudah berkurang banyak. Karena nutrisinya udah kurang, sedangkan tubuh tetap memerlukan sesuai dengan keperluan tubuh kita, makanya harus ada namanya suplementasi. Suplementasi adalah tambahan nutrisi ketika tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang semestinya. Harus ada tambahannya, ya. Namanya suplementasi. Yang kedua, mulai kendalikan lemak tubuh dan lemak perut Anda. Ya, jadi dalam konteks saya membantu Anda menurunkan berat badan itu bukan hanya menurunkan berat badan saja, tapi betul-betul mengendalikan lemak tubuh dan lemak perut. Ya, kita kendalikan lemak tubuh kita. Turun berat badan belum tentu lemaknya turun. Ingat ya, ketika misalnya Anda fokusnya ke turun berat badan, belum tentu lemak yang turun. Tapi kalau lemak tubuh turun, berat badan biasanya ikut turun. Begitu. Dan seimbangkan komposisi tubuh Anda. Idealkan berat badan Anda. Jadi sekarang bukan kurus, langsing, bukan. Berat badan Anda harus ideal, komposisi tubuh Anda harus ideal. Ideal seperti apa? Air, otot, lemak. Itu adalah 3 komposisi terbesar dalam tubuh selain tulang. Nah, intinya adalah lemak harus turun, air harus naik, ototnya juga harus naik. Itu yang bagus. Nanti otot, air, lemak itu dalam materi yang berbeda, tidak di sini. Ya, nah sekarang kondisi jangka pendek saat ini dengan memiliki tubuh sehat ideal, ya bukan tubuh langsing, bukan ya, bukan tubuh kurus, bukan. Tapi ketika Anda memiliki tubuh yang sehat dan ideal, ini keuntungan bagi Anda. Pertama, Anda akan semakin percaya diri. Yang kedua, tidak kesulitan dalam memilih baju, terutama untuk wanita ya. Karena apa? Kenapa saya ada konteks tidak kesulitan dalam memilih pakaian? Rata-rata orang yang konsultasi dengan saya bermasalah dengan bagaimana cara mereka memilih baju. Mungkin termasuk Anda. Kalau berat badan Anda ideal, pakai baju yang mungkin harganya 30.000 saja sudah cocok. Tapi kalau badan Anda masih kelebihan berat badan, Anda beli baju yang harganya 12 juta, belum tentu bagus. Oke? Yang ketiga, jangka pendek ya,
Ya ini dia, mengurangi budget Anda dalam membeli pakaian. Benar nggak? Yang dulu mungkin harganya 300, 400, 500 ribu, sekarang kalau badan Anda ideal, ya beli yang 70 ribu juga oke kok. Benar nggak? Mengurangi budget sebenarnya. Mengurangi biaya pengobatan, ya. Semakin gemuk, semakin banyak lemak, semakin beresiko. Semakin rentan terhadap sakit. Kalau sakit pasti kemana? Ke rumah sakit atau ke dokter. Pakai duit? Iya. Ketika badan Anda ideal, lemak tubuh ideal, Anda sehat, Anda tidak pernah lagi pergi-pergi untuk berobat, ya tentu tidak ada biaya untuk berobat dong, ya enggak? Dan ini dia, menambah keharmonisan rumah tangga. Ingat ya, rata-rata ini juga banyak sekali. Saya punya klien yang bermasalah dalam rumah tangga akibat apa? Pasangannya kelebihan berat badan, terutama wanita. Jika Anda wanita, Anda harus betul-betul memiliki berat ideal, bentuk tubuh ideal, semakin cantik untuk siapa ya? Untuk suami Anda. Ya. Salah satu cara untuk menambah keharmonisan rumah tangga adalah Anda betul-betul memiliki kalau cantik sih relatif ya, tapi memiliki kesehatan, berat badan ideal itu salah satu faktor. Ini fakta ya. Salah satu faktor keharmonisan rumah tangga. Fakta. Dan nah dalam jangka panjang atau untuk masa depan, kita lihat. Anda bayangkan, misalnya Anda sekarang usia 30 atau 40 tahun. Senang nggak sih kalau misalnya usia 70 ya, jika Yang Maha Kuasa menganugerahkan usia yang panjang untuk kita? Anda senang nggak bisa bermain dengan anak cucu sampai tua? Lari-lari gitu kan? Atau misalnya nih, kalau misalnya untuk setiap agama apapun, dengan kesehatan atau tanpa adanya keluhan kesehatan, saya yakin ibadah Anda akan lebih khusyuk. Muslim, pada Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Ketika Anda punya keluhan kesehatan, apakah ibadah Anda akan maksimal? Tidak. Ya, maaf ya, untuk yang Muslim misalnya, untuk sholat, kakinya sakit, kelebihan beban, boro-boro mau khusyuk baca doa. Ya, khusyuknya ya mikirin ini, lutut yang sakit. Sujud aja gak bisa, ruku aja susah, mau khusyuk gimana? Ya, nah, sekarang kita masuk 5 pilar sederhana kunci sukses. Nah ini dia, sebenarnya gampang tapi susah. Gampangnya itu gampang disebutkan, tapi memang sulit, bukan sulit ya. Luar biasa tantangan ini untuk bisa menjalankan 6 aspek ini. Yang pertama, mulai pengaturan pola makan sesuai kebutuhan tubuh. Nanti untuk pengaturan pola makan, bagi Anda yang ingin sesegera mungkin menurunkan lemak dalam tubuh, nanti saya akan bantu untuk memberikan pola makan yang sesuai. Yang kedua adalah nutrisi yang tepat dan seimbang. Ya. Yang ketiga, air putih yang sesuai 3-4 liter setiap hari. Sesuai tapi tergantung kebutuhannya, nanti saya akan hitung ulang. Nomor 4, tidur yang cukup. Ya. Bagaimana ya saya suka begadang, saya nggak tahu. Tapi intinya tidak ada sesuatu hal pun yang bisa menggenikan kualitas tidur Anda. Saya pribadi dulu bekerja, tapi shiftnya jadi shift malam, gajinya juga luar biasa lumayan besar. Tapi ketika dulu saya harus memilih mau sehat atau mau sakit, saya pilih sehat. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak bekerja dalam kondisi seperti itu. Ini untuk saya ya. Kenapa? Karena saya sadar bahwa tidak ada hal yang bisa menggantikan tidur atau kualitas tidur yang berkualitas. Oke, kemudian olahraga yang tepat dan seimbang, dan manajemen stres. Nah, ini adalah 6 pilar sederhana kunci suksesnya. Sekarang ini tantangan kita. Dan sebagai solusi dari permasalahan yang tadi sudah dijelaskan. Solusi masalah pertama adalah kelebihan lemak. Artinya adalah kelebihan berat badan biasanya. Sekaligus sebagai undangan dari kami, ya. Saya undang untuk ikut program, ya. Programnya bimbingan pola makan selama 10 hari. Intensif, ya. Dan secara personal seperti ini. Insya Allah ya, Anda akan merasakan sendiri manfaatnya, dan dalam 10 hari ini akan merasakan perubahan kesehatan dalam tubuh Anda jika Anda programnya serius. Saya undang Anda untuk ikut program bimbingan pola makan atau edukasi pola makan sehat selama 10 hari. Bagaimana caranya? Nah ini dia. Saya menggunakan, jadi gini, nomor 2 itu adalah suplementasi. Suplementasi itu adalah harus ada makanan atau nutrisi tambahan. Dan saya menggunakan Herbalife. Bagi Anda yang pernah menggunakan Herbalife, ya saya tekankan bahwa Herbalife itu bukan obat diet. Herbalife tidak ditujukan untuk diet. Dan Herbalife tidak menurunkan berat badan. Sorry. Banyak orang yang menyangka saya turun berat badan atau Herbalife itu untuk produk diet.
nanti kalau minum Herbalife saya tambah kurus untuk orang yang sudah kurus. Tidak. Herbalife adalah makanan sehat. Herbalife adalah nutrisi. Herbalife adalah sebagai salah satu bentuk suplementasi untuk mendukung nutrisi yang harus masuk ke dalam tubuh kita. Ingat ya, Herbalife adalah makanan sehat. Siapa yang perlu makanan sehat? Setiap orang, semua orang perlu makanan sehat. Ya, ingat, Herbalife bukan obat atau tidak ditujukan untuk diet. Karena Herbalife sendiri tidak menurunkan berat badan. Herbalife adalah nutrisi, ya. Tua, muda, sehat, sakit, laki-laki, perempuan, termasuk Anda yang perlu makan sehat. Terus gini, sudah yakin nggak tubuh mendapatkan nutrisi yang sesuai? Saya yakin belum. Apakah Anda bisa menghitungnya? Tentu tidak. Repot, ya. Nah, daripada repot-repot, sudah Anda plug aja. Gantikan nanti, ya. Tambahkan nutrisi Herbalife untuk atau sebagai gaya hidup Anda. Nah, mulai dari shake, ya, shake Formula 1. Bagi yang sudah ataupun yang belum, saya edukasi, ya. Jadi, nah, shake ini adalah nutrisi inti. Intinya adalah mengandung karbohidrat, ada protein, lemak, serat, 23 vitamin A, ada isoflavon. Isoflavon itu adalah anti kanker. Nah, dan ini Herbalife ini ibaratnya gini, jika misalnya di SD kita diedukasi seperti ini, makanlah sehat 4 sehat 5 sempurna, satu lingkaran besar, ada tahu, tempe, telur, minyak, daging sapi dan lain sebagainya, kan kalau misalnya kita urai, kan nggak mungkin makan 4 sehat 5 sempurna untuk sarapan pagi misalnya, kan? Yang pertama, gimana cara masaknya, yang kedua gimana cara makannya, yang ketiga berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mencukupi 4 sehat 5 sempurna tadi. Nah, sekarang dengan teknologi yang canggih, nah, setiap komposisi dari 4 sehat 5 sempurna itu dikomposisikan, diformulasikan menjadi 1 gelas shake dari nutritional shake mix ini. Makanya shake ini sekarang sudah memiliki hasil survei Euromonitor itu nomor 1 di dunia, bukan Indonesia, di dunia sebagai shake, kategori shake untuk pengganti makan, ya. Ini sudah nomor 1. Dan rendah kalori. Nah, rendah kalori ini artinya bisa digunakan juga untuk program manajemen berat badan. Bukan program diet, ingat ya. Bukan program diet, tapi program manajemen berat badan. Artinya adalah bisa untuk turun berat badan, bisa untuk naik berat badan. Gitu loh. Intinya adalah sudah ada kandungan karbohidrat seperti dari nasi, sayur, lauk, buah-buahan, dan herbal pilihan lainnya. Ini semuanya makanan sehat, plug, tinggal minum, selesai. Gitu ya. Oke. Yang kedua, nah ini dia. Mengandung 44 nutrisi penting, ya. Ada asam lemak esensialnya juga. Intinya adalah sangat baik, ya. Tapi ini tidak menyembuhkan. Maksudnya ketika misalnya Anda punya keluhan kesehatan, entah itu kesehatan pembuluh darah, jantung, tentang imunitas tubuh, apapun keluhan kesehatan Anda, intinya shake bukan obat, Herbalife bukan obat, tapi membantu sel-sel tubuh Anda, tubuh kita, diregenerasi, diperbaiki dari nutrisinya itu. Akhirnya apa? Tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri sehingga potensi kesembuhan pun akan semakin cepat, gitu ya. Jadi Herbalife membantu untuk memperbaiki jaringan sel tubuh kita, begitu. Dan rasanya sangat-sangat bisa divariasikan, ya. Banyak sekali rasa atau menu yang bisa Anda buat. Kemudian, nah ini yang kedua adalah herbal konsentrat, ya. Nah, jadi herbal konsentrat ini yang pertama adalah sebagai energi booster bisa, dan bisa membantu meningkatkan metabolisme, ya. Kemudian karena ini bersifat antioksidan, high quality antioksidan, jadi melindungi tubuh dari radikal bebas, ya, dan mengurangi resiko kanker dan berfungsi sebagai anti-aging atau penuaan dini, ya, karena antioksidannya tadi, karena ada antioksidan menangkal atau membuang radikal bebas. Radikal bebas itu sebagai penyebab kanker dan penuaan dini, ya. Ini bagus untuk membantu Anda. Oke, ada herbal aloe. Nah, herbal aloe ini untuk membersihkan pencernaan, ya, karena seperti kita ketahui, apakah usus kita suka dibersihkan? Tidak, ya, kita nggak pernah tahu usus kita seperti apa. Tapi intinya dari pola makan sehari-hari kita sudah paham bahwa usus kita sangat kotor. Nah, herbal aloe ini membantu menyegarkan, jadi memberikan rasa nyaman dalam perut yang punya masalah pencernaan, mendukung juga fungsi pencernaan yang sehat, meringankan gangguan-gangguan pencernaan, ya, dan mendukung penyerapan nutrisi dan kesehatan usus. Jadi, ketika misalnya ususnya Anda perbaharui, dibersihkan dulu, disegarkan dulu, penyerapan dari setiap gizi yang masuk itu akan makin optimal.
Ini pentingnya herbal aloe, ya. Dan ada PPP. PPP ini protein, ya. Jadi merupakan dari whey, ya, high quality. PPP ini membantu Anda lebih kenyang dan membantu mencukupi kebutuhan protein terutama, ya. Seperti halnya kita ketahui bahwa rata-rata orang kita itu rata-rata ya kekurangan protein, ya. Jadi bisa membantu Anda bisa kenyangnya lebih lama, rasanya juga di shake lebih enak, kemudian protein Anda tercukupi, ya. Jadi enak, maksudnya lengkap gitu. Dan membantu bagi Anda yang ingin badannya ideal, massa ototnya naik, juga bisa membantu menaikkan massa otot, ya, tanpa menambah kalori yang dibutuhkan, gitu. Nah, sekarang NRG, ada NRG, ada teh juga sama. NRG ini lebih ke stamina, meningkatkan stamina, daya pikir dan konsentrasi, ya. Kemudian juga bisa maksudnya gini, karena rasanya yang memberikan nyaman, ya, jadi enak gitu, kayak ada efek terapi. Jadi yang saya rasakan juga enak, pernafasan itu enak sekali gitu, dan sangat baik untuk orang yang gemar olahraga, ya. Nah, sekarang gini, produk-produk Herbalife, saya ulangi, produk Herbalife bukan obat dan tidak menyembuhkan apapun, karena ini adalah makanan yang memberikan nutrisi pada tubuh kita. Tubuh Anda menggunakan nutrisi ini untuk menyembuhkan dirinya sendiri, ya. Oke, sebelumnya ini adalah beberapa yang sudah berhasil, ya. Ini ada Mbak Resi, ya. Mbak Resi juga salah satu teman saya, ya. Turunnya lebih dari 15 kg. Coba kita lihat, luar biasa. Nah, coba kita lihat, ya. Nih, dari perubahan bentuk dari gemuk menjadi langsing, maksudnya langsing sehat ideal. Bagi Anda para wanita, apakah Anda tidak ingin mendapatkan hasil seperti ini? Kelihatan lebih cantik, lebih fresh, lebih bugar, ya. Ini Mbak Erika dari Mojokerto. Nah, ini ada Mbak Risma, hilang lemaknya 33 kg. Anda bandingkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya yakin Anda udah bisa memutuskan sendiri Anda ingin yang mana, ya. Ini adalah namanya Bu Haji Siti Rohmah, seorang kepala sekolah yang memiliki kelebihan berat badan yang sangat over. Tapi setelah diprogram, alhamdulillah kita lihat perubahannya. Ini Wulan, teman saya waktu kuliah, ya. Tantangan 12 hari, ya. Kemudian juga, ya, itu adalah beberapa, ya. Tapi gini, setiap orang itu berbeda-beda, ya. Testimoni produk tiap individu bervariasi. Jadi tidak bisa disamaratakan. Mungkin ada yang turun 4 kilo dalam sebulan, mungkin ada 6 kilo. Tapi saya punya klien pernah sebulan bisa turun 9,8 kg. Dan tentunya sehat, lemaknya yang hilang. Nah, gini, ketika Anda ikut program edukasi dengan saya, personal intensive coaching, apa yang Anda dapatkan? Yang pertama adalah bimbingan dan edukasi pola makan untuk pertama, ya. Yang kedua, mendapatkan produk nutrisi yang tepat. Yang ketiga, ada edukasi kesehatan. Jadi maksudnya gini, hari pertama, kedua, ketiga, dan 10 hari ke depan itu Anda akan mendapatkan edukasi mengenai air, lemak, sistem pencernaan, ya, usus, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 4, Anda juga otomatis akan mendapatkan pembersihan tubuh secara intensif. Nomor 5, Anda juga akan mendapatkan bimbingan olahraga. Dan nomor 6, ada garansi 30 hari uang kembali jika Anda tidak mendapatkan hasil, ya. Enak. Anda coba gini deh, cari deh program manajemen berat badan di mana yang berani memberikan garansi. Tapi kenapa ya katanya orang yang menggunakan Herbalife, kalau udah nggak menggunakan, dia naik lagi. Banyak orang gemuk, saya udah pernah kok pakai Herbalife. Herbalife bullshit, gemuk lagi. Ya sekarang logikanya gini, ketika pakai Herbalife, pola makan Anda bagus, pola makannya bagus. Dan dia berhenti Herbalife, pola makannya kembali berantakan. Ya kalau pola makannya berantakan lagi, ya gendut lagi. Karena ingat, Herbalife bukan alat atau bukan kantung atau alat ajaib, makanan ajaib yang bisa menurunkan berat badan. Tidak. Berat badan itu ditentukan oleh pola makan Anda sendiri, oleh pola makannya sendiri. Kalau pola makannya udah kembali ke awal, berantakan lagi, ya naik lagi lah, pasti. Itu mah udah jelas. Kayak gini aja. Misalnya nih, seseorang dia tidak bekerja, otomatis tidak punya uang. Ketika dia mendapatkan pekerjaan, dia punya uang. Nah setelah itu dia berhenti lagi bekerja,
dia ya pasti kembali lagi tidak punya uang. Tapi dia ngeluh, loh kok kenapa ya saya nggak punya uang? Ya iyalah, kamu kan udah berhenti bekerja. Seperti itulah kurang lebih ya. Jadi manajemen berat badan ini Anda sendiri yang menentukan, pola makan sendiri yang menentukan ya. Tapi tidak cukup pola makan. Pola makan utama ditambah dengan nutrisi. Nah ini dia, karena berbeda. Nanti di video-video yang lain saya akan jelaskan kenapa sih orang bisa lebih kenyang dengan minum Herbalife, kenapa pola makan bisa lebih terkontrol dengan minum Herbalife, dengan atau tanpa minum Herbalife itu beda loh. Feel-nya, perasaan kita berbeda. Beda. Ketika misalnya minum Herbalife, tubuh itu merasa bugar, energik, enak. Karena apa? Nutrisinya dapat. Tubuh kita dapat nutrisi loh. Seperti halnya Anda punya kendaraan, Anda berikan kualitas atau bahan bakar dengan kualitas terbaik. Tentu kendaraan Anda enak sekali dipakai. Tapi ketika misalnya Anda punya kendaraan dan bahan bakarnya kembali ke yang premium, bahkan campuran, ya mungkin mesin motor Anda juga akan ngadat. Gitu. Ya, Herbalife banyak sekali keunggulan ketika Anda minum Herbalife. Bisa membuat kenyangnya tahan lama. Bisa membuat Anda lebih bugar, lebih berenergi. Kemudian Anda juga bisa mengontrol asupan makan loh dengan Herbalife itu. Karena apa? Karena ada feel. Karena Anda ada sebuah kekuatan yang memang bisa mengontrol Anda dan diri sendiri Anda dengan bantuan minum shake dari Herbalife. Gitu ya. Ada sebuah apa ya namanya? Jadi fokus Anda itu betul-betul, oh iya ya, saya minum Herbalife. Jadi gini, sayang loh, saya udah investasi untuk Herbalife, dan kenapa harus saya diselingi dengan makanan yang masih tidak baik gitu loh, ya? Anda sampai sini, saya yakin Anda bisa paham. Oke? Nah, ini dia program mandiri, ya. Kalau di luaran sana, banyak sekali yang menawarkan paket ini, paket itu, harganya 2 juta, 3 juta, 4 juta. Kalau saya enggak. Saya pengen tahu dulu, kalau Anda serius ya, soalnya serius pengen beli program. Saya pengen tahu dulu Anda programnya serius atau tidak. Saya setiap klien itu rata-rata hanya menawarkan 1 kaleng shake dulu. Jadi gini, misalnya Anda ingin program. Ya udah, kita coba dulu program 10 hari dengan 1 kaleng shake. Kita lihat hasilnya, apakah Anda serius atau tidak. Kalau Anda serius, hasilnya juga akan bagus. Nanti baru akan kita diskusikan ke program yang selanjutnya dengan produk yang lebih lengkap. Investasinya hanya Rp417.000 saja, ya. Sekitar 18 ribuan lah per kali minum. Masih lebih murah dibandingkan biaya jajan atau kuliner untuk menggemukkan badan, ya, gitu. Apapun pilihannya, saya yakin keputusan tepat berada di tangan Anda. Karena apa? Nilai kesehatan sangat jauh lebih berharga dibandingkan dengan uang yang Anda keluarkan. Uang 417.000 untuk membuat Anda sehat itu akan sangat jauh berharga. Kenapa? Saya punya pengalaman. Saya punya orang tua, kemudian kelebihan berat badan. Akhirnya masuk rumah sakit. Lebih dari, pokoknya gini lah, untuk segi materi sangat banyak dikeluarkan. Nah, jangan sampai apa yang saya alami, Anda dan keluarga alami juga. Sedia payung sebelum hujan, ya. Mendingan lebih baik menjaga daripada mengobati. Menjaga itu lebih murah loh. Nilai yang Anda keluarkan Rp417.000 itu sangat-sangat kecil dibandingkan dengan nilai yang akan Anda dapatkan karena kesehatannya, ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Intinya adalah saya hanya ingin memberikan edukasi untuk Anda. Saya ingin Anda sehat, ya. Langsing ideal, berat badan ideal itu bonus. Hadiah utamanya sehat, bonus sebagai sehat itu hadiah utama, bonusnya Anda dapatnya langsing atau ideal, gitu ya. Karena kebanyakan orang kan tujuannya untuk langsing dulu. Udahlah, yang penting langsing gitu. Enggak sekarang. Sehat dulu, setelah sehat Anda dapatkan langsing dan idealnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya bersama saya Rizaya di Budiman, ya. Jangan lupa nanti bisa di bagian deskripsi ada nomor WhatsApp yang bisa saya hubungi. Yang bisa Anda hubungi, ya. Anda hubungi saya langsung untuk mendapatkan evaluasi awal atau pengecekan kadar lemak di awal, baru nanti kita akan berprogram, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.